Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lintang Ayunda Safa Damayanti pada pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk mari baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas bab 4 pada kelas 11 tentang materi indeks harga dan inflasi. Dengan kompetensi dasar menganalisis indeks harga dan inflasi, juga menyajikan hasil analisis indeks harga dan inflasi. Adapun pada hari ini saya hanya akan membahas tentang indeks harga saja. Sedangkan inflasi akan saya bahas di pertemuan selanjutnya ya, atau pertemuan minggu depan nanti ya. Simak video ini sampai akhir ya teman-teman. Ya, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kata harga kan? Harga dapat diartikan sebagai jumlah uang atau alat tukar lain yang harus dibayarkan untuk produk ataupun jasa. Harga juga dapat berarti nilai dari sebuah barang ataupun jasa. Misalnya, ketika kita mengunjungi sebuah toko, nah di dalam toko itu kan pasti barang yang dijual memiliki harga kan, memiliki nilai, dan ternyata setelah kita amati, harga itu tidak sama loh dari waktu ke waktu. Misalnya saja nih saya beri contoh, harga beras. Harga beras saat ini belum tentu sama dengan harga beras 5 tahun yang akan datang. Apalagi dibanding dengan harga beras 5 tahun yang lalu itu tidak sama loh. Nah, perubahan harga beras itu kemudian dicatat serta dihitung rata-ratanya dan disebut dengan indeks harga. Nah, indeks harga nanti akan digunakan sebagai alat ukur serta petunjuk bagi perekonomian suatu negara. Di Indonesia itu pencatatan tentang indeks harga dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Jadi teman-teman, kesimpulannya, indeks harga adalah perbandingan antara harga rata-rata suatu barang dalam tahun yang dihitung dan harga rata-rata untuk tahun dasar. Paham kan teman-teman? Adapun tujuan dari penghitungan indeks harga. Yang pertama, sebagai barometer atau petunjuk dari keadaan ekonomi secara umum. Yang kedua, sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan juga administrasi perusahaan. Nah, yang ketiga, indeks harga itu dapat dipakai juga sebagai deflator. Pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan melalui cara membagi nilai tertentu dengan indeks harga yang lebih sesuai. Proses tersebut dinamakan dengan deflasi dan pembaginya dinamakan deflator. Yang keempat, sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang. Dan yang kelima, sebagai pedoman dalam mengatur gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh pada saat terjadinya inflasi. Nah, di sini ada macam-macam indeks harga. Yang pertama itu ada indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen ini mencatat, mengukur, serta menghitung harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Barang-barang serta jasa yang dianggap merepresentasikan belanja rumah tangga tersebut kemudian dihitung rata-ratanya.
Nah, di Indonesia, barang-barang yang dijadikan sampel dalam penghitungan IHK ini dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu kelompok bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, serta transportasi dan komunikasi. Lalu yang kedua ada indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Data IHP ini nanti dapat digunakan sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun harga eceran. Perhitungan IHP atau indeks harga produsen juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan neraca ekonomi serta membantu distribusi barang dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini ada indeks harga yang diterima petani. Nah, indeks harga yang diterima petani ini mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari bantuan barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Itu kata kuncinya ya teman-teman, barang-barang yang dihasilkan oleh petani. Indeks harga ini kemudian akan digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang dihasilkan oleh petani. Pemerintah juga dapat menggunakan indeks harga ini ya dalam penghitungan pendapatan di sektor pertanian. Yang keempat, ada indeks harga yang dibayar petani. Indeks harga ini mengukur rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari barang atau jasa yang dikonsumsi oleh petani. Nah, ini kata kuncinya ya, barang atau jasa yang dikonsumsi oleh petani atau yang digunakan oleh petani barangnya itu ya. Baik itu biaya modal, biaya produksi, konsumsi rumah tangga, pajak, dan sebagainya. Indeks harga ini digunakan untuk melihat fluktuasi harga-harga barang yang dikonsumsi oleh petani. Pemerintah juga dapat menggunakan indeks harga ini ya untuk melihat fluktuasi harga barang yang dibutuhkan petani untuk menghasilkan atau memproduksi hasil pertanian tersebut. Nah, yang kelima itu ada indeks harga implisit. Nah, walaupun tadi indeks harga konsumen dan indeks harga produsen itu dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam perhitungan inflasi, ternyata perhitungan tersebut masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan IHK dan IHP itu hanya melingkupi berbagai jenis barang atau jasa saja yang dianggap merepresentasikan konsumsi. Nah, untuk mendapatkan gambaran dari laju inflasi yang lebih akurat dapat digunakan indeks harga implisit. Nah, indeks harga implisit ini dapat menghitung perbandingan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Sudah paham kan teman-teman? Lalu di sini ada peranan indeks harga dalam ekonomi. Yang pertama, digunakan sebagai dasar dalam membuat kebijakan ekonomi, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan harga, agar harga yang terjadi tidak merugikan konsumen maupun produsen. Lalu yang ketiga, dapat digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi. Nah, yang keempat, sebagai alat untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong atau yang menghambat kemajuan ekonomi. Lalu digunakan pedagang untuk menentukan harga jual produk. Lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah persediaan. Dan indeks harga, terutama indeks harga konsumen, digunakan sebagai dasar penentuan jumlah gaji atau upah karyawan.
Dan terakhir, indeks harga, terutama indeks harga yang diterima maupun yang dibayar petani, mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kemakmuran petani. Nah, di sini ada metode perhitungan indeks harga. Yang pertama, metode tidak tertimbang atau menggunakan agregatif sederhana atau disingkat dengan IA, yaitu diperoleh dengan cara sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Nah, atau jumlah PN dibagi jumlah PO dikali 100%. Nah, PN ini adalah harga pada tahun yang dicari, sedangkan PO adalah harga pada tahun dasar. Jadi metode tidak tertimbang rumusnya itu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Yang kedua, menggunakan metode tertimbang. Ada dua cara. Yang pertama, metode Laissez-faire, yaitu yang menggunakan metode Laissez-faire atau IL. Nah, rumusnya itu sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO kali 100%. Nah, QN itu QO ya. Nah, di sini QO. Nah, QO di sini itu adalah jumlah barang pada tahun dasar. Sedangkan yang kedua ada metode Fasce atau IP. Rumusnya itu IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100%. Nah, sedangkan QN sendiri ini adalah jumlah barang pada tahun yang dicari. Nah, di sini sudah ada kan keterangannya. Note, PN adalah harga pada tahun yang dicari, sedangkan PO harga pada tahun dasar, QN jumlah barang pada tahun yang dicari, dan QO adalah jumlah barang pada tahun dasar. Nah, teman-teman tidak usah bingung cara menghafalkan rumusnya. Kalian tinggal mengamati saja. Kalau metode yang Laissez-faire ini penimbangnya itu menggunakan QO atau jumlah barang pada tahun dasar. Jadi harga pada tahun dasar dan pada tahun yang dicari itu dikalikan dengan QO ditimbang dengan QO. Mengerti kan teman-teman? Nah, karena pada soal ini, agar lebih jelas dalam perhitungan indeks harga, kita langsung ke latihan soal yuk. Ya, di sini ada contoh soal 1. Di bawah ini adalah tabel harta kebutuhan yang dikonsumsi rata-rata oleh penduduk di Kota Jepara pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang pertama itu ada gula. Gula pada tahun 2017 harganya itu 10.000. Sedangkan pada tahun 2018 harganya itu 11.000 dan pada tahun 2019 itu harganya naik menjadi 11.500. Nah, lalu yang kedua itu ada beras. Harga pada tahun 2017 itu semula harga 9.000. Lalu pada tahun 2018 naik lagi menjadi 10.000 dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 10.500. Nah, yang ketiga itu ada telur. Pada tahun 2017 harga telur mencapai 20.000. Sedangkan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 21.000 dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 22.000. Nah, yang terakhir itu ada tepung. Harga pada tahun 2017 itu semula awalnya 8.000, lalu pada tahun 2018 naik menjadi 8.500 dan pada tahun 2019 itu naik lagi menjadi 9.000. Nah, di sini yang ditanyakan jika tahun 2018 sebagai tahun dasar, indeks harga tidak tertimbang tahun 2019 adalah. Nah, karena pada soal ini sudah diberitahu pada tahun 2018 itu tahun dasar, maka kita boleh tulis di sini
tahun 2018-nya itu adalah PO ya. Sedangkan yang dicari itu yang dicari atau yang ditanya pada tahun 2019, maka harga tahun 2019 itu adalah PN-nya ya. Nah, jadi jawabannya itu kita kan tadi sudah tahu kan rumus dari harga tidak tertimbang. Ya, rumusnya itu IA sama dengan sigma PN dibagi sigma PO dikali 100%. Nah, jadi di sini diketahui PO-nya itu tahun 2018. Jadi kita jumlahin dulu PO-nya dari 11.000. Nih yang tahun 2018 kan PO gula, beras, telur, tepung. Gula itu harga 11.000. Dijumlahkan 11.000 ditambah 10.000 ditambah 21.000 ditambah 8.500. Jumlahnya atau totalnya itu 50.500. Nah, kita cari lagi jumlah PN atau harga pada tahun 2019, yaitu 11.500 ditambah 10.500 ditambah 22.000 ditambah 9.000. Nah, jumlahnya itu 53.000. Jadi IA sama dengan 53.000 dibagi 50.500 dikali 100%. Jawabannya 53.000 dibagi 50.500 sama dengan 1,05. Nah, dikali 100%. 1,05 dikali 100% jadi 105%. Nah, jadi di sini jawabannya itu B, 105%. Sudah paham kan, teman-teman? Nah, di sini ada contoh soal 2. Soalnya itu masih sama. Di bawah ini adalah tabel harta kebutuhan yang dikonsumsi rata-rata oleh penduduk di kota Jepara pada tahun 2017 sampai 2019. Maaf. Nah, di sini ada gula. Harga tahun 2018 itu 11.000. Kita harga tahun 2019 11.500, jumlah barang tahunnya itu 10 dan jumlah barang tahun 2019. Nah, kita anggap saja PN dikali QO-nya itu kita belum ada ya, jadi kita tutup ya. Anggap saja begini ya. Nah, lalu di sini ada beras, jumlahnya 2000 pada tahun 2018 itu 10.000, pada tahun 2019 itu 10.500, dan jumlah barang pada tahun 2018 15, jumlah barangnya pada tahun 2019 20. Nah, lalu di sini ada telur, ada tepung. Nah, jumlah dari harga tahun 2018 itu semua total 50.500. Sedangkan jumlah pada tahun 2019 itu atau PN jumlahnya itu 53.000 ya. Nah, lalu di sini jumlah barang tahun 2018 itu jumlah atau totalnya 25. Nah, pada tahun 2019 itu jumlah totalnya itu ada 100 ya. Nah, di sini anggap saja PN dikali QO, PO dikali QO-nya kita tutup dulu ya. Nah, di sini soalnya, jika tahun 2018 sebagai tahun dasar, hitunglah indeks harga tahun 2019 menggunakan metode last payers. Nah, di sini kan yang ditanyakan atau yang dicari itu menggunakan metode last payer dengan tahun 2018 sebagai tahun dasar dan 2019 itu sebagai tahun yang dicari. Maka sudah tahu kan rumus metode last payer, yaitu IL sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100%, atau jumlah PN dikali QO dibagi jumlah PO dikali QO dikali 100%. Nah, kan tadi Ibu sudah bilang PN dikali QO dan PO dikali QO dalam tabel itu kita anggap saja tidak ada. Nah, karena di sini kita sedang mencari jawaban, maka kita tambahkan atau tulis dua tabel lagi. Nah, yang ini yang Ibu sudah tulis. Jadi kita mencari dulu PN dikali QO-nya untuk yang jumlah sigma atas. Nah, jadi PN-nya itu kan tahun 2019 kan pada tahun yang dicari, sedangkan QO-nya kan jumlah barang pada tahun dasar. Nah, jadi kita kalikan nih harga tahun 2019 gula
11.500 dikali 10. Nah, jadi jumlahnya 115.000. Nah, kita akan lanjutkan dari atas ke bawah. Yang beras 10.500 dikali 15 berapa? 22.000 dikali 20 berapa? Lanjutkan. Nah, setelah itu kita cari yang di bawah, sigma PO dikali QO, berarti PO dikali QO. Nah, yang gula 11.000 dikali 10. Nah, ini jumlahnya itu 110. Lalu sini 10.000 dikali 15, 150.000. Nah, setelah kita jumlah semuanya, nih dari atas ke bawah. Jadi yang PN dikali QO jumlahnya itu 937.500, sedangkan yang PO dikali QO jumlahnya itu 892.500. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kan berapa PN kali QO dan PO kali QO. Jadi kita tinggal tulis saja. Jadi IL sama dengan 937.500 dibagi 892.500 dikali 100%. Nah, 1,05 dikali 100%, jawabannya itu 105%. Jawaban masih sama kan sama yang contoh soal 1, cuman di sini menggunakan metode yang berbeda. Yang sekarang ini menggunakan metode last fairs. Ya, paham kan teman-teman? Jika belum paham bisa ditanyakan ya melalui WA group. Nah, di sini Ibu ada soal pilihan ganda 5 soal. Itu gampang, tolong dikerjakan, ditulis di buku tulis, lalu dipoto ya, kirim ke WA Ibu. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan karena waktunya terbatas. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.